Penginapan bulan perak begitu sederhana. Bentuk bangunan 2 lantai yang menyediakan 20 kamar untuk disewakan. Fang An memesan 1 kamar yang berada di lantai 2, serta memesan beberapa makanan untuk disantap di ruangan mereka. Xiao Shen, kau masih dalam masa pertumbuhan. Makanlah yang banyak. Beberapa hari terakhir, Fang An hanya bisa memberikan Xiao Shen roti kering. Jadi, kali ini dia menyuruh Xiao Shen menikmati hidangan lauk pauk tersebut. Terima kasih guru. Setelah memberi hormat pada Fang An, Xiao Shen mulai mengambil satu demi satu lauk dengan sumpitnya. Fang An berdecak kagum melihat kemampuan Xiao Shen menggunakan sumpit pada usianya. Biasanya, hanya anak-anak bangsawan saja yang sudah pandai menggunakan sumpit pada usia 5 tahun. Keduanya pun tidak bicara sepatah kata pun saat makan. Salah satu etika yang diajarkan Fang An kepada Xiao Shen untuk tidak berbicara saat sedang bersantap. Setiap kali malam tiba, Fang An akan mulai batuk-batuk ringan. Xiao Shen memandang dengan cemas, tetapi Fang An mengatakan bahwa dirinya tidak apa-apa. Padahal Xiao Shen sadar bahwa kondisi Fang An begitu serius. Akibat luka dari latih tanding pada masa mudanya, Fang An mengalami luka dalam yang sulit untuk disembuhkan. Xiao Shen bisa mengingat jelas kondisi Fang An yang terus memburuk. 10 tahun dari sekarang, Fang An tidak akan lagi mampu bangkit dari tempat tidur, dan akhirnya wafat 2 tahun setelahnya. Kali ini aku tidak akan membiarkan guru bernasib sama. Xiao Shen bertekad dalam hatinya dengan pengetahuan yang dimilikinya dari kehidupan sebelumnya. Bukan tidak mungkin untuk menyembuhkan kondisi Fang An. Selesai makan malam, Fang An duduk bersila di atas ranjangnya untuk melakukan pelatihan pernafasan, sementara Xiao Shen meminta izin untuk pergi melihat-lihat. Fang An sudah terbiasa melihat Xiao Shen yang memang hanya tidur beberapa jam saja setiap harinya. Xiao Shen mengatakan bahwa itu adalah salah satu kebiasaannya sejak dahulu. Sebelumnya, saat Xiao Shen melihat penginapan bulan perak ini tidak ramai dengan pengunjung, dirinya bisa bernafas lega karena berpikir kejadian yang berlangsung pada kehidupan sebelumnya mungkin tidak terjadi malam ini. Sebab itulah Xiao Shen bisa makan dengan lahap. Hanya saja, selepas makan malam, perasaan Xiao Shen menjadi tidak nyaman. Meskipun hari sudah gelap, tetapi bisa dikatakan malam masih muda, dan kemungkinan untuk terjadi sesuatu masih besar. Sebab itulah, Xiao Shen turun ke lantai dasar untuk mengamati situasi. Lantai dasar penginapan bulan perak terlihat seperti kedai minum. Ada beberapa meja dan kursi untuk duduk menikmati hidangan. Xiao Shen kemudian menemukan salah satu meja yang sebelumnya kosong, kini telah terisi seorang pria yang berusia 30-an tahun, berambut merah, dan membawa pedang secara terang-terangan di punggungnya. Pria berambut merah itu tidak sendirian, melainkan sedang menggendong bayi yang sedang menangis keras. Kalian tidak memiliki susu? Pria berambut merah itu bertanya pada pelayan. Wajahnya terlihat khawatir ketika memandang bayi dalam gendongannya. Kami tidak menyediakan minuman seperti itu. Pelayan itu terlihat kebingungan, dan dia juga khawatir tangisan sang bayi mengganggu para tamu yang menginap. Pelayan itu ingin mengusir pria berambut merah ini, namun melihat perawakan pria tersebut yang begitu garang dan juga sepertinya merupakan seorang pendekar, membuatnya tidak berani melakukannya. Xiao Shen berjalan mendekati pria berambut merah tersebut sebelum naik ke atas salah satu kursi. Pria berambut merah itu kebingungan melihat sikap Xiao Shen. Nak, apa yang kau lakukan? Suara pria itu menjadi lebih pelan, meskipun memiliki wajah kasar, tetapi sikapnya cukup lembut pada anak-anak. Xiao Shen tidak menjawabnya, melainkan mulai memainkan ekspresi wajahnya pada sang bayi. Melihat sikap Xiao Shen yang konyol, perlahan-lahan bayi itu berhenti menangis, bahkan mulai tertawa. Adik baik. Xiao Shen mengelus kepala bayi itu dengan lembut. Ketika itulah dirinya sadar bahwa suhu tubuh bayi tersebut begitu rendah. Pria berambut merah itu bingung harus bereaksi seperti apa. Namun dirinya berterima kasih kepada Xiao Shen. Pria itu merasa bahwa Xiao Shen merupakan anak yang cerdas. Paman, adik kecil ini merasa begitu kedinginan. Dia bukan hanya butuh minuman hangat, tetapi juga pakaian yang lebih tebal. Xiao Shen menjelaskan sebelum memandang pelayan di sebelahnya. Tidak adakah salah satu pekerja penginapan yang merupakan seorang ibu? Mohon minta bantuannya untuk memberikan susu pada adik kecil ini. Pelayan itu kaget dengan pertanyaan Xiao Shen. Tetapi dia segera menyadari salah satu pelayan di tempat ini memang bisa menyusui bayi kecil ini. Tidak lama,
pelayan yang dimaksud datang dan tidak keberatan menyusui bayi tersebut. "Terima kasih." Pria berambut merah itu memberikan beberapa keping uang pada pelayan yang menyusui sang bayi. Xiaoshan mengetahui jumlah uang itu tidak sedikit untuk seorang pelayan penginapan. "Anak pintar. Terima kasih telah membantu paman." Pria itu kemudian memandang Xiaoshan dan terlihat kekaguman di matanya. "Siapa namamu?" "Paman, namaku Xiaoshan." Pria itu kemudian menepuk pundak Xiaoshan pelan. "Nama yang bagus. Nama paman adalah Lin Fan. Kami datang untuk kepalamu." Belum selesai pria berambut merah itu bicara, seseorang menendang pintu penginapan dan berseru lantang. Raut wajah pria berambut merah itu berubah menjadi murka. "Lin Fan, kau pikir bisa lolos setelah membunuh salah satu petinggi kelompok kalajengking merah?" Sekelompok orang memasuki penginapan. Jumlah mereka hampir mencapai 20 orang, dan setiap orang membawa senjata seperti pedang, golok, serta tombak. Semuanya melepaskan hawa pembunuh yang besar dan terarah pada pria berambut merah. Pelayan penginapan menjadi begitu ketakutan, sementara Xiaoshan terlihat tenang. Pria rambut merah, Lin Fan, menyadari ketenangan Xiaoshan dan cukup terkesan. "Lin Fan? Mengapa namanya tidak asing?" Ketika mendengar orang-orang masuk penginapan memanggil pria berambut merah sebagai Lin Fan, Xiaoshan merasa pernah mendengarnya, tetapi tidak berhasil mengingatnya. Satu hal yang Xiaoshan pahami adalah kejadian menimpa penginapan ini pada kehidupan sebelumnya berkaitan dengan Lin Fan ini. Yang membuat Xiaoshan masih bisa tenang adalah dia bisa menilai belasan orang yang memasuki penginapan ini tidak memiliki ilmu silat yang tinggi dan bukan tandingan Fang An. "Kekhawatiranku sebelumnya sepertinya tidak berdasar," batin Xiaoshan sambil menggelengkan kepala pelan. "Adik kecil, bisakah paman meminta bantuanmu?" Pelayan yang sebelumnya menyusui bayi tersebut sudah kabur setelah menyerahkan kembali bayi mungil itu dalam pelukan Lin Fan. Xiaoshan memahami bantuan diinginkan Lin Fan, yaitu adalah menjaga bayi kecil tersebut. Xiaoshan menggendong bayi kecil dengan tangan mungilnya sebelum menjauhi tempat yang akan segera menjadi medan pertempuran tersebut. Senyum di wajah Lin Fan menghilang, dan dirinya melepaskan hawa pembunuh yang kuat dari tubuhnya, membuat orang yang merasakannya